dan nilai syariahnya dan nilai akhlakul karimah, akhlak ya. Jadi akhlaknya jangan koboy, akhlaknya jangan ya kelihatan sombong, masa itu Rasulullah gitu lagunya dan seterusnya. Beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan banyak nilai plusnya lah dari beliau itu untuk menemukan ya apalagi tulisan gitu kan, bentuk buku itu luar biasa. Hidayah Allah itu nggak gampang gitu, sehingga ya kita banggalah ya Kiai Imad ini betul-betul Allah yang pilih ini gitu ya. Maaf ya, saya bukan sombong menyatakan bahwa ini hebat ini, tidak. Saya menilai apa adanya ya. Beliau itu nggak gampang ya. Kita sebagai ya profesor ya, nulis buku ya Allah susahnya bukan main gitu kan. What is your profession? Luar biasa, kita udah bahas tentang karya beliau ketika melihat nasab khususnya para habaib di Indonesia tercinta ya. Tapi nggak sampai tuntas sangat waktu itu ya. Kini lebih saya dalami lagi dari hasil diskusi dialog para ahli, antara lain Pak ya Profesor A.S. Hikam ya, dan berbagai tokoh lainnya. Yang saya simpulkan memang ya Kiai Imad ini walaupun masih muda tapi memang hebat. Temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi. Jadi betul tadi Pak Asika sampaikan, juga yang lainnya ya. Saya termasuk dalamnya. Dan tapi saya memang belum jumpa dengan beliau langsung, tapi dalam mimpi sudah gitu ya. Sehingga ya temuan-temuan beliau itu sangat ya komprehensif, sangat rasional dan bagus sekali, apalagi ketika menelusuri nasab ya. Nggak gampang, nasab saya aja susah gitu kan, apalagi berbagai tokoh gitu kan yang namanya dzurriyyah, cucu Rasulullah SAW. Saya pernah diskusi gitu kan, bahwa penemuan Kiai Imad itu mencerahkan terhadap keberagamaan masyarakat di Indonesia, atau Nusantara, tentang persepsi terhadap habaib, kemudian juga relasi kuasa atau patronase ya, masalah keberagaman. Nah, bagaimana nih Romo Yai melihatnya? Dari hasil penelitian yang saya sudah baca itu ya memang beliau objektif ya, menyatakan apa adanya gitu kan, tidak menambah-nambah yang masih tidak ada menjadi ada gitu kan. Iya. Jadi apa adanya, objektif ya. Betul tadi kesan Pak Asika, Profesor Asika. Ya yang saya baca itu kesannya beliau tidak menjelek-jelekan nasab apa dan semua, tapi ketika beliau temukan tidak ada nasab, misalnya siapa gitu ya Alawi ya sehingga pro kontra itu kan, kenapa kan kesinggung betul yang ya sudah ada nasabnya itu Alawi ya, menurut Kiai Imad tidak ada ya, soal juga di situ gitu kan. Tapi emang kalau lurus ya lurus saja, kalau baik-baik aja dengan alat bukti dan seterusnya ya. Termasuk diri saya ini yang keturunan siapa saya bukan ada keturunan ya Balawi atau apapun, saya ya sebagai hamba Allah saja dari ibu saya, bapak saya yang memang dididik oleh beliau dari kecil itu ya, talim ngaji ke beliau, langsung juga ke yang lainnya dan kuliah gitu, dan seterusnya ya. Jadi ya tidak ujuk-ujuk gitu kan, dan alhamdulillah kita menikmati indahnya ya bimbingan dari orang tua langsung gitu, selain guru-guru kita yang ngawal kita, dosen-dosen dan seterusnya gitu kan. Iya. Baik, Romo Yai, bahwa memang persoalan habaib gitu kan ya, orang ketika bertemu ya, termasuk diri saya lah, bertemu dengan seorang habaib gitu kan, wah itu udah excited gitu kan ya.
cucu Rasulullah, Tuan ya. Nah, kemudian dan lain sebagainya, Tuan ya. Nah, kalau menurut Romo Yai, Tuan ya, ketika seorang tersambung nasabnya ke Rasulullah, pasti ada ciri-ciri khusus, Tuan ya. Nah, mungkin Romo Yai bisa memberikan sebuah sampelnya. Iya, bagi saya kata kuncinya, ya apalagi ini cucu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mahal nilainya, harganya ya. Itu ya kita jaga dari kita, gitu kan, dari hal-hal yang di sana itu ada nilai maksiat, nilai dosa, sehingga bisa menurunkan muruah sebagai cucu Rasulullah, gitu kan. Dan bahkan kita akan lebih tingkatkan dengan ikhlas ya, bukan hanya kesombongan. Nih saya nih, jangan begitu, gitu kan. Kita dengan tulus ikhlas, tawadhu, gitu kan. Makin kita tingkatkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariahnya, nilai akhlakul karimah, akhlak ya. Jadi akhlaknya jangan koboy. Akhlaknya jangan ya kelihatan sombong, masa cucu Rasulullah gitu lagunya dan seterusnya. Itu saya katakan bahwa ya temuan beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan banyak nilai plusnya lah dari beliau itu untuk menemukan ya apalagi tulisan gitu kan, dalam bentuk buku. Itu luar biasa, hidayah Allah itu nggak gampang itu, sehingga ya kita banggalah ya Kiai Imad ini betul-betul Allah yang pilih ini, gitu ya. Maaf ya, saya bukan sombong menyatakan bahwa ini hebat ini, tidak. Saya menilai apa adanya ya, beliau itu nggak gampang ya. Kita sebagai ya profesor ya, nulis buku ya Allah susahnya bukan main, gitu kan. Kita memang diwajibkan beberapa belas buku, jurnal, Scopus lagi untuk profesor itu kan, dan tulisannya mesti di mana-mana, bukan hanya 1, 2, 3, minimal 3 ya, internasionalnya. Itu ya, sampai saya alhamdulillah dengan izin Allah dapat 10 tulisan ya internasionalnya ya, antara lain Saudi, kemudian ya Mesir, Jordan, kemudian Jepang, kemudian ya itu kan Jerman, dan alhamdulillah yang lainnya ya Perancis dan seterusnya. Artinya kita bisa berdakwah di situ, nilai-nilai dakwah kita komprehensif gitu, sehingga dalam ujian profesor saya ini tulisan di Amerika, Pak ini gimana? Nah, itu soal tindak pidana dan sebagainya. Oh iya, saya nulis tentang tindak pidana. Kemudian terbitnya di Amerika kan, memang ya kita ingin ya semakin bertambah lah gitu kan intelektualitas kita yang muslim gitu, untuk kelas internasional, kelas dunia gitu kan. Mengapa tidak? Memang sudah layak gitu kan, dan sekarang tinggal kita promosikan betul dan sebagainya supaya saling ya menguatkan lah gitu. Insya Allah ya. Sebagai dan bahkan sebelumnya juga saya salut sekali tawadhu juga, walaupun masih muda, mungkin apakah usianya lebih muda atau lebih tua dari saya gitu kan, kayaknya lebih muda ya, melihat terusan perjuangan cinta ilmunya itu, dan kepada para habaib jangan merasa tersinggung dengan hasil temuan atau buku, hasil penelitian dari Iman atau dari yang lainnya. Kalau untuk kebaikan mengapa tidak gitu, jangan sampai kita terjebak
sebagai yang mengatasnamakan dalam nasab kita cucu baginda Rasul Muhammad SAW dalam kemaksiatan dan dosa, na'udzubillah. Maka kita akan semakin tingkatkan kualitas ya ibadah kita, amal soleh kita, dan ya apalagi ya nilai kebajikan lah kita usung bahwa kita cucu Rasulullah ini gitu, dan seterusnya dalam hal-hal yang baik-baik. Baik, terima